Universitas Tikubang Unisbang adalah salah satu kampus swasta yang berada di Semarang berbasis entrepreneurship. Di Universitas Tikubang Semarang terdapat berbagai fakultas dan beberapa program studi unggulan. Salah satu fakultas unggulan adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini terdapat jenjang pendidikan mulai dari diploma, strata 1, magister, pasca sarjana, dan juga profesi. Salah satu program diploma yakni ada Diploma 3 Keuangan dan Perbankan. Untuk jenjang strata 1 ada program studi akuntansi dan manajemen. Keunggulan lainnya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang ini, seluruh program studinya sudah terakreditasi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Wayu Insaro, NIM 18 0552 0077. Saya dari kelas B1 Akuntansi dengan mata kuliah Audit Manajemen. Presentasi ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Audit Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang sumber daya manusia audit manajemen. Materi yang pertama ada definisi audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut. Antara lain, yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Selanjutnya yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Ada beberapa manfaat dari program sumber daya manusia, antara lain yang pertama, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya yang kedua, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. Selanjutnya yang ketiga, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, langkah audit sumber daya manusia. Yang pertama ada langkah audit pendahuluan. Auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya yang diaudit. Informasi diperoleh pada tahap ini akan mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara. Ketepatan perumusan tujuan audit ini sangat menentukan keberhasilan perusahaan audit mencapai tujuannya. Tujuan audit terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, elemen kriteria. Yang kedua, elemen penyebab. Yang ketiga, elemen akibat. Langkah audit sumber daya manusia. Yang kedua, ada review terhadap sistem pengendalian manajemen. Berdasarkan hasil review sistem pengendalian manajemen, auditor akan mampu lebih dalam memahami kondisi yang terjadi dan auditor dapat mengambil keputusan audit dilanjutkan atau tidak, mengingat ketersediaan data yang dibutuhkan dan kebebasan dalam melakukan audit. Langkah audit sumber daya manusia yang ketiga ada audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Auditor harus mengembangkan temuan secara cermat sehingga dapat diketahui adanya penyimpangan yang terjadi. Dari berbagai kekurangan yang ditemukan, kemudian auditor menyusun suatu rekomendasi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Langkah audit sumber daya manusia yang keempat ada pelaporan. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan, dan juga disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan atau kekurangan yang masih tersedia. Langkah auditor sumber daya manusia yang kelima ada tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan oleh auditor. Manajemen dan auditor harus sepakat dan secara bersama dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Materi selanjutnya adalah audit atas perolehan sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia.
Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana sumber daya manusia merupakan berbagai dari rencana strategi perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas atau kuantitas dan kualifikasinya yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategi perusahaan. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan sumber daya manusia menunjukkan komitmen fungsi sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui yang pertama, penentuan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Selanjutnya yang kedua, menjamin tersedianya sumber daya manusia saat ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan yang ada mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya manusia sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia. Selanjutnya yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas sumber daya manusia. Selanjutnya yang ketujuh, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Sementara manfaat dari perencanaan sumber daya manusia meliputi yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia yang sudah ada di perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas kerja, kemudian meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya, ketersediaannya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan mendatang. Manfaat selanjutnya, menyediakan dasar penyusunan program sumber daya manusia bagi fungsi sumber daya manusia. Selanjutnya ada rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Pelaksanaan rekrutmen harus mampu mendapatkan sumber daya manusia dengan cara yang paling ekonomis, efektivitas, dan efisien. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah yang pertama ada menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan level dalam perusahaan. Selanjutnya yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Selanjutnya yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas sumber daya manusia yang lain dan dengan kerjasama antara manajemen lini dan karyawan. Selanjutnya yang kelima, mendapatkan jumlah atau pool calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Selanjutnya yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Selanjutnya yang ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima, untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Prinsip yang pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas sumber daya manusia yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada yang pertama, analisis pekerjaan.
Selanjutnya deskripsi pekerjaan, kemudian spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Kemudian yang ketiga, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Selanjutnya yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. Kelima, ada fleksibilitas. Dan yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Materi selanjutnya yaitu seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan atau placement berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan kebudayaan yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Pelaksanaan sesuai yang berjalan dengan baik dapat menjamin bahwa perusahaan mempunyai karyawan dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Selanjutnya, beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi ada: yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khusus yang sesuai telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan atau sumber daya manusia dapat kembali pada waktu tertentu. Selanjutnya, mengevaluasi, memperkerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya, memperlakukan pelamar secara adil, tidak didiskriminatif. Selanjutnya yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Yang keenam, membantu memenuhi tujuan penerima karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Untuk proses seleksi yang efektif harus berjalan secara yang pertama harus akurat, artinya dapat memprediksi kinerja pelamar. Kemudian harus adil, yaitu tidak terjadi diskriminasi. Kemudian harus meyakinkan, artinya orang-orang yang terlibat dalam seleksi yakni akan memanfaatkan yang diperoleh. Materi selanjutnya ada audit pengelolaan sumber daya manusia. Audit pengelolaan sumber daya manusia pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar baik secara pribadi maupun kelompok dalam pengelolaan pekerjaannya. Dari sudut pandang manajer, pemberdayaan sumber daya manusia merupakan proses pemberian kesempatan pada sumber daya manusia untuk memampukan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan mendatang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi sumber daya manusia, maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan ditetapkan. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dengan menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan.
Kemudian identifikasi yang kedua dengan melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasikan topik yang tepat untuk pelatihan. Selanjutnya identifikasi yang ketiga melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Identifikasi yang keempat dengan menentukan tolok ukur atau benchmarking pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan. Manfaat bagi perusahaan itu yang pertama, memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level. Kemudian manfaat yang kedua, membantu karyawan dalam memahami tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga, mendukung orientasi keterbukaan dan kepercayaan. Kemudian yang keempat, membantu mengembangkan perusahaan. Selanjutnya yang kelima, membantu mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan perusahaan. Kemudian manfaat bagi karyawan, yang pertama meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. Selanjutnya yang kedua memenuhi kebutuhan personal, peserta dan pelatih. Kemudian yang ketiga membantu karyawan dalam mengatasi stres, frustasi, serta konflik. Kemudian yang keempat membantu menghilangkan rasa takut dalam melaksanakan tugas baru. Yang kelima, membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan karyawan. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara garis besar adalah sebagai berikut. Tujuan yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas output. Kemudian tujuan yang kedua, menurunkan biaya kegagalan produk. Selanjutnya tujuan yang ketiga, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya. Selanjutnya tujuan yang keempat, menurunkan kecelakaan kerja. Kemudian yang kelima, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi dan meningkatkan kepuasan kerja. Kemudian tujuan yang keenam, mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori karyawan. Selanjutnya, efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek yang pertama ada validasi pelatihan, apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan. Selanjutnya yaitu transfer ilmu pengetahuan, apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya yang ketiga, validitas interorganisasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kelompok sebelumnya? Apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada satu perusahaan juga berhasil di perusahaan yang lainnya? Selanjutnya ada perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman, posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, persamaan karir atau career equity. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir.
Selanjutnya yang kedua, kepedulian atasan atau supervisory concern. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Selanjutnya yang ketiga, kesadaran akan adanya kesempatan atau awareness of opportunity. Karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Selanjutnya yang keempat, minat karyawan atau employee interest. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Selanjutnya yang kelima ada kepuasan karir atau career satisfaction. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan dan yang lainnya. Selanjutnya tujuan dasar dari selanjutnya ada perencanaan dan pengembangan karir. Tujuan dasar dari program perencanaan dan perkembangan karir adalah untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat dalam penyesuaiannya antara kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan kebutuhan perusahaan. Program perencanaan dan pengembangan karir harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar program ini dapat berjalan secara efektif. Ketiga hal yang harus diperhatikan, yang pertama itu perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan. Kemudian hal yang kedua harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Hal yang ketiga yaitu kebutuhan karyawan. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Tujuan penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan penilaian yang berorientasi masa lalu dan tujuan penilaian yang berorientasi masa depan. Selanjutnya, penilaian kinerja yang berorientasi masa depan memiliki beberapa tujuan penting berikut ini. Yang pertama, tujuannya membantu tiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Kemudian, tujuan yang kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor, sehingga setiap karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Selanjutnya, tujuan yang keempat membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Selanjutnya, tujuan yang kelima menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia. Kemudian materi selanjutnya itu ada kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Kompensasi ini dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Tujuan manajemen memberikan kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin tercapainya keadilan di internal dan juga eksternal. Sementara tujuan dari pemberian upah atau gaji adalah sebagai berikut ini. Tujuan yang pertama, menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan juga karyawan. Perusahaan harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikannya kepada perusahaan, dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendapatkan
pembayaran kompensasi tersebut. Kemudian tujuan yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Dengan kompensasi yang diperoleh karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. Kemudian tujuan yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaan. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi harus memadai diterima karyawan akan mempermudah manajemen memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya tujuan yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Kompensasi yang mencapai keadilan baik secara internal maupun eksternal, konsisten dan kompetitif dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Yang keenam, meningkatkan disiplin karyawan. Kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena mereka merasa bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun non-fisik. Mencegah masuknya pengaruh serikat pekerjaan ke dalam perusahaan. Dengan kompensasi yang memadai, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerjaan karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut, mereka harus konsentrasi pada pekerjaannya. Selanjutnya yang ke-8, menghindari intervensi pemerintah. Dengan kompensasi yang memadai, tidak ada lagi keluhan karyawan dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis, fisik, dan psikolog karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan. Kondisi fisiologis fisik merupakan berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera, atau meninggal dunia karena pengelolaan keselamatan dan kesehatan karyawan yang kurang baik. Pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang kurang baik menyebabkan tidak tercapainya target produk dan layanan demi memenuhi kepuasan pelanggan. Juga perusahaan harus menanggung biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Selanjutnya, perusahaan dapat menjalankan beberapa program keselamatan dan kesehatan keselamatan kerja secara terintegrasi agar dapat menekankan kecelakaan dan sakitnya karyawan dalam bekerja. Program-program tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang pertama, pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Kemudian yang keempat, menciptakan program kebugaran. Pada pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, pemantauan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan perusahaan dalam menekankan kecelakaan dan berbagai permasalahan keselamatan dan keselamatan kerja lainnya. Untuk itu, perusahaan harus memiliki dokumentasi yang memadai tentang pelaksanaan program tersebut mengenai hal-hal berikut ini. Hal yang pertama, tingkat insiden merupakan indeks atau keamanan industri yang menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua, frekuensi insiden atau menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam setiap satuan jam kerja tertentu. Selanjutnya yang ketiga, tingkat emergensi menggambarkan jam kerja yang hilang sebagai akibat dari terjadinya kecelakaan dan penyakit pada karyawan. Kemudian yang keempat, ada pengendalian kecelakaan merupakan bentuk
pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan berbagai penyakit yang terjadi karena lingkungan kerja yang tidak sehat, seperti menempatkan penjaga atau rambu-rambu di dekat mesin. Kemudian yang kedua, menyediakan pemegang pada tangga. Selanjutnya yang ketiga, kacamata dan helm pelindung. Kemudian yang keempat, lampu peringatan. Kemudian yang kelima, fasilitas pengamanan pada peralatan yang berbahaya. Kemudian yang keenam, menghentikan pekerjaan secara otomatis. Kemudian yang ketujuh, mekanisme perbaikan diri. Pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja yang kelima ada ergonomis. Ergonomis merupakan membuat pekerjaan menjadi lebih nyaman dan tidak melelahkan melalui penyesuaian kemampuan fisik dan fisiologis pekerja dengan lingkungan kerjanya. Kemudian program yang ketujuh yaitu divisi keselamatan kerja. Pemanfaatan divisi keselamatan kerja dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan akibat buruk lainnya. Divisi ini bisa beranggotakan dari serikat pekerjaan dan departemen-departemen yang berkaitan dengan koordinasi oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Kemudian yang ketujuh ada pengubahan tingkah laku. Pengubahan tingkah laku dalam bekerja juga efektif dalam mencegah kecelakaan kerja. Seperti diketahui bahwa sebagian besar kecelakaan kerja terjadi karena kelalaian manusia atau human error. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, perilaku karyawan dalam bekerja harus diarahkan pada berbagai ketentuan yang sudah menjadi standar perusahaan dalam program keselamatan dan kesehatan kerjanya. Selanjutnya, yang kedelapan, mengurangi timbulnya penyakit. Penyakit akibat bekerja biasanya terjadi akibat lingkungan kerja yang kurang sehat. Lingkungan kerja yang kurang sehat meliputi sanitasi, sirkulasi udara, penerangan, kebisingan, dan pengelolaan limbah yang buruk dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit bagi karyawan. Perusahaan harus menjadikan lingkungan kerja yang sehat sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan produktivitas karyawannya. Kemudian yang ke-9 yaitu penyimpangan dokumen. Penyimpanan dokumen itu tentang pengaruh berbagai bahan kimia yang digunakan, jarak yang aman, pengaruh berbahaya bahan tersebut, dan penyakit yang bisa ditimbulkan dalam lingkungan kerja harus disimpan untuk memberikan informasi tentang ketaatan perusahaan dalam pengelolaan program keselamatan dan kesehatan kerjanya. Selanjutnya yang ke-10, pemantau kontak langsung. Mengendalikan kontak langsung karyawan dengan berbagai zat kimia dan bahan beracun lainnya sangat penting dalam program keselamatan dan kesehatan kerja. Di samping pencegahan kontak langsung, fasilitas keamanan seperti masker, sarung tangan, penutup kepala, dan seragam khusus harus tersedia jika kontak langsung harus terjadi. Kemudian program yang kedua yaitu mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Berbagai tekanan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja yang tidak harmonis dan tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam bekerja merupakan sumber-sumber stres yang diderita karyawan yang biasanya berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja karyawan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat melakukan berbagai tindakan, misalnya pelatihan dan penyegaran maupun langkah berikut ini. Langkah yang pertama, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu memberikan kesempatan yang lebih besar kepada karyawan dalam mengambil keputusan, merencanakan, mengimplementasi, dan mengendalikan rencana yang dibuatnya untuk menjadi motivasi intrinsik dan penghargaan yang sangat berarti dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan.
Hal ini dapat mengurangi tingkat stres yang dihadapi karyawan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, tindakan yang kedua yaitu strategi manajemen stres pribadi. Beberapa hal sangat bermanfaat dalam strategi manajemen stres karyawan secara pribadi, antara lain manajemen waktu, pola makan yang sehat, olahraga teratur, serta ikut dalam pengelompokan dalam kelompok sosial dan sebagainya. Kemudian pada program ketiga, pengembangan kebijakan kesehatan kerja. Jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan secara terintegrasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan secara terintegrasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi tingkat kepedulian perusahaan terhadap program tersebut. Berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja dikembangkan dan dikelola secara serius untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan dan penyakit akibat buruknya lingkungan kerja. Perusahaan harus proaktif menangani permasalahan ini, bukan karena semata-mata demi memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, yang keempat, menciptakan program kebugaran. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal ini menjadi dasar dari semakin pedulinya perusahaan dalam menjaga kesehatan karyawannya daripada harus menolong mereka setelah sakit. Oleh karena itu, semakin banyak klub-klub olahraga atau kebugaran dibentuk di perusahaan, mulai dari yang paling sederhana atau biaya murah, sampai dengan yang paling kompleks, memerlukan keterampilan dan biaya yang tinggi. Selanjutnya, pada kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Kepuasan kerja karyawan merupakan gambaran evaluasi seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, kemudian puas atau tidak puas dalam bekerja. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang lebih cukup dikenal antara lain, yang pertama teori kepuasan, yang kedua ada teori keadilan, kemudian yang ketiga ada teori dua faktor. Selanjutnya ada audit pengurangan sumber daya manusia. Perubahan lingkungan bisnis menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Kemungkinan yang sering terjadi adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan karena jabatan tersebut sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan dan fungsi-fungsinya bisa dilaksanakan oleh jabatan lain yang saat ini tetap dipertahankan. Audit pengurangan sumber daya manusia. Pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan bab 12 melalui pasal-pasalnya mengatur secara ketat hak-hak tenaga kerja yang harus dipenuhi perusahaan yang melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, tenaga kerja memasuki masa pensiun. Kemudian yang kedua, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisien. Dan alasan yang keempat yaitu perusahaan telah pilot. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika kamu masih memiliki harapan, disitulah kamu masih memiliki masa depan. Saya Dia Wahyunsaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.